Pagi itu, langit di atas pesisir Israel membentang biru, dihiasi oleh sapuan awan putih yang tipis. Aroma Mediterania yang khas, campuran antara garam laut dan hangatnya sinar matahari pagi, memenuhi udara. Kota-kota pesisir seperti Tel Aviv, Haifa, dan Ashdod mulai menggeliat, dengan aktivitas rutin yang tak terganggu. Di kafe-kafe tepi pantai, para barista sedang meracik kopi, para pesepeda menikmati jalur khusus mereka, dan nelayan bersiap melabuhkan perahu. Tidak ada satupun tanda-tanda bencana yang akan mengubah wajah bangsa itu selamanya. Pukul 7.35 waktu setempat, ketenangan itu terkoyak oleh sebuah peristiwa yang mustahil. Sensor seismik, baik di darat maupun di bawah air, mencatat getaran hebat yang berasal dari titik koordinat sekitar 50 km lepas pantai Tel Aviv. Getaran itu bukan getaran gempa biasa. Para ahli di Institut Geofisika Israel dan stasiun pemantauan global lainnya segera mengidentifikasinya sebagai ledakan bawah laut dengan magnitudo yang belum pernah tercatat sebelumnya. Kekuatannya diperkirakan setara dengan pelepasan energi ribuan ton dinamit, atau setara dengan gempa berkekuatan 6,5 skala Richter. Namun, ini bukan gempa. Ini adalah ledakan. Dalam hitungan menit, gelombang kejut hidroakustik merambat cepat, memicu anomali permukaan laut yang masif. Gelombang raksasa itu mulai terbentuk, tidak seperti ombak normal yang ditiup angin. Ini adalah massa air yang bergerak dari dasar laut ke permukaan, didorong oleh pelepasan energi yang kolosal. Para nelayan yang berada di tengah laut adalah yang pertama menyadari kejanggalan ini. Perahu mereka tiba-tiba terombang-ambing oleh gelombang yang aneh, seolah laut di bawah mereka mendidih. Mereka tidak menyadari bahwa mereka sedang berada di ambang bencana yang lebih besar. Sistem peringatan tsunami otomatis, yang biasanya diandalkan untuk gempa tektonik, gagal memberikan peringatan yang memadai. Waktu respons yang sangat singkat antara ledakan dan pembentukan gelombang membuat stasiun pemantauan kesulitan memverifikasi dan mengeluarkan peringatan yang efektif. Sirene yang dipasang di sepanjang pantai Israel baru berbunyi sekitar pukul 8.05, hanya beberapa menit sebelum gelombang pertama menerjang. Ini adalah waktu yang sangat kritis, di mana ribuan orang yang sedang beraktivitas di dekat pantai tidak memiliki kesempatan untuk menyelamatkan diri. Pesan singkat ke ponsel warga berbunyi, peringatan tsunami, segera menjauh dari area pesisir. Namun, bagi banyak orang, pesan itu sudah terlambat. Pada pukul 8.12, gelombang raksasa berwarna keabu-abuan, setinggi belasan meter, terlihat menjulang di cakrawala. Kesaksian dari para saksi mata yang beruntung, seperti David Levi, seorang penjaga pantai di Herzliya, menggambarkan pemandangan itu seperti dinding air yang bergerak lambat, namun tak terhentikan. Gelombang ini bukan sekadar ombak. Ini adalah massa air yang masif, yang membawa serta semua puing-puing dari dasar laut dan permukaan. Momen itu terekam oleh kamera pengawas dan ponsel warga, menunjukkan detik-detik mengerikan ketika air itu menelan pantai, kafe, dan jalan-jalan pesisir. Dampak awal dari gelombang pertama ini sudah sangat menghancurkan. Fasilitas publik, seperti jalan raya, jembatan, dan jalur kereta api di sepanjang pantai, runtuh seperti rumah kartu. Gedung-gedung apartemen bertingkat, yang dulunya menjadi ikon arsitektur modern Israel, kini hanya menyisakan kerangka beton yang tak berbentuk. Kapal-kapal di pelabuhan Tel Aviv dan Ashdod terangkat dari dermaga dan terlempar ke daratan, menimpa bangunan-bangunan yang ada di sekitarnya. Tsunami tidak hanya menghantam pantai, tetapi merangsek hingga lebih dari 1 km ke daratan di beberapa titik, membawa serta lumpur, pasir, dan puing-puing. Laporan awal dari Kementerian Kesehatan Israel adalah sebuah mimpi buruk. Mereka mengonfirmasi bahwa setidaknya 350.000 warga telah menderita luka-luka serius, mulai dari patah tulang, luka-luka akibat tertimpa puing, hingga trauma psikologis yang mendalam. Angka ini terus bertambah seiring dengan evakuasi yang terus berlangsung. Ribuan lainnya, terutama mereka yang berada di dekat pantai, dilaporkan hilang, dan nasib mereka masih belum diketahui. Operasi penyelamatan dan pencarian sedang berlangsung, namun skala bencana ini jauh di luar kapasitas normal. Masyarakat internasional merespons dengan cepat. Pernyataan belasungkawa dan tawaran bantuan datang dari seluruh dunia, termasuk negara-negara yang biasanya memiliki hubungan dingin dengan Israel. Amerika Serikat,
Inggris, Jerman, dan bahkan beberapa negara Arab menawarkan tim SAR, bantuan medis, dan pasokan darurat. Bencana ini, yang sifatnya unik dan tak terduga, telah menyatukan dunia dalam simpati. Namun, bagi rakyat Israel, simpati itu adalah awal dari perjalanan panjang menuju pemulihan dari salah satu bencana alam terburuk dalam sejarah mereka. Pertanyaan tentang apa yang menyebabkan ledakan misterius itu masih menjadi misteri yang mendesak untuk dipecahkan. Pukul 7.35, sebuah getaran aneh terekam oleh jaringan seismik di seluruh Mediterania Timur. Awalnya, para ilmuwan di Institut Geofisika Israel, GI, mengira itu adalah gempa bumi bawah laut kecil yang tidak signifikan. Namun, data yang masuk dari Stasiun Pemantauan Akustik Bawah Laut dan Sensor DART, Deep Ocean Assessment and Reporting of Tsunamis, yang dipasang di perairan internasional segera membantah dugaan tersebut. Sinyal yang terdeteksi bukan frekuensi gempa tektonik, melainkan frekuensi ledakan yang sangat kuat, mirip dengan ledakan vulkanik atau uji coba senjata nuklir bawah air. Lokasi epicenter ledakan diperkirakan berada di cekungan Levantine, sekitar 50 km di lepas pantai Tel Aviv, pada kedalaman laut sekitar 1.500 meter. Pukul 7.38, peringatan dini otomatis dari sistem DART mulai mengirimkan sinyal anomali. Para analis di GI dan Badan Penanggulangan Bencana Nasional Israel, NEMA, segera meninjau data. Mereka melihat pergerakan air vertikal yang signifikan yang mengindikasikan pembentukan gelombang raksasa. Namun, karena tidak ada riwayat gempa besar di wilayah tersebut, mereka membutuhkan waktu untuk memverifikasi data dan memastikan itu bukan kesalahan sistem. Ini adalah momen kritis, di mana setiap detik sangat berharga. Pukul 7.45, peringatan tingkat 1 dikeluarkan oleh NEMA. Peringatan ini bersifat internal dan dikirimkan ke otoritas terkait, termasuk militer, kepolisian, dan tim penyelamat. Isinya menyarankan, potensi ancaman gelombang laut yang tidak normal di wilayah pesisir, dan mengimbau semua pihak untuk bersiap. Komandan militer segera memerintahkan helikopter pengawas untuk diterbangkan dan kapal angkatan laut untuk bersiap. Namun, pada titik ini, informasi untuk masyarakat umum belum disebarluaskan karena masih dalam tahap verifikasi. Pukul 7.55, data dari sensor buih laut dan radar pantai mengonfirmasi pembentukan gelombang yang terus membesar. Gelombang itu bergerak dengan kecepatan sekitar 800 km per jam, sebuah kecepatan yang sangat mematikan. Para analis di Pusat Kendali NEMA, yang dipimpin oleh Dr. Eli Cohen, seorang ahli oseanografi, menyadari bahwa mereka sedang menghadapi bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dr. Cohen berteriak, "Ini bukan ombak. Ini tsunami. Segera keluarkan peringatan publik." Pukul 8, sirene peringatan tsunami berbunyi di sepanjang pesisir Mediterania, dari perbatasan Lebanon hingga Gaza. Pada saat yang sama, peringatan darurat dikirimkan melalui ponsel ke semua warga yang berada di area pesisir. Isinya sangat singkat dan padat, peringatan tsunami. Jauhi pantai sekarang juga. Cari tempat yang lebih tinggi. Banyak warga yang sedang menikmati kopi pagi atau berolahraga di tepi pantai merasa bingung. Beberapa menganggapnya latihan, yang lain menuruti insting dan segera mencari perlindungan. Namun, ribuan orang lainnya terlambat menyadari betapa seriusnya ancaman itu. Pukul 8.05, kesaksian dari pilot helikopter pengawas menjadi bukti visual pertama dari bencana yang akan datang. Mereka melaporkan melihat dinding air yang masif dan abu-abu menjulang di cakrawala. Ketinggian gelombang diperkirakan mencapai 10 hingga 15 meter saat mendekati pantai. Pemandangan itu, menurut pilot Letnan Kolonel Amit Rahamim, adalah pemandangan paling menakutkan yang pernah saya lihat. Saya bisa melihatnya bergerak, membesar, dan menelan kapal-kapal nelayan seperti mainan. Pukul 8.12, gelombang pertama tsunami menerjang garis pantai Israel. Dampak awalnya sangat mengerikan. Di kota-kota seperti Ashdod, ombak raksasa ini menghantam pelabuhan, membalikkan kapal-kapal besar dan melempar kontainer-kontainer baja seperti dadu. Di Tel Aviv, kafe-kafe dan restoran-restoran yang penuh dengan orang di sepanjang pantai secara instan terendam. Di Haifa, ombak menggerus fasilitas industri dan bangunan-bangunan tua di dekat pelabuhan. Jembatan, jalan raya,
dan jalur kereta api yang berada di tepi laut hancur dalam hitungan detik. Kekuatan gelombang begitu besar sehingga puing-puing bangunan, mobil, dan puing-puing lainnya terlempar jauh ke daratan. Pukul 8.15, gelombang kedua, yang biasanya lebih kuat dari gelombang pertama, tiba. Gelombang ini membawa puing-puing dari gelombang pertama kembali ke laut dan menghantam daratan lagi. Dampak dari gelombang kedua ini sangat destruktif, menghancurkan sisa-sisa bangunan yang masih berdiri setelah serangan pertama. Seluruh garis pantai Israel kini telah menjadi zona bencana, dipenuhi oleh air laut, puing-puing, dan reruntuhan. Suara sirene ambulans, teriakan korban, dan deru helikopter penyelamat mulai mendominasi suasana. Pukul 8.30, NEMA mengumumkan status darurat nasional dan mengaktifkan semua protokol tanggap bencana. Perdana Menteri Israel, yang segera diterbangkan ke markas NEMA, mengeluarkan pernyataan publik yang mengonfirmasi bencana dan mengimbau semua warga untuk tetap tenang, mencari tempat yang aman, dan membantu sesama. Dia juga mengumumkan bahwa semua sumber daya nasional, termasuk militer, akan dikerahkan untuk operasi penyelamatan. Pada titik ini, angka korban luka-luka dan hilang mulai berdatangan dari berbagai sumber. Pukul 9, berbagai media internasional, seperti BBC, CNN, dan Al Jazeera, mulai menayangkan laporan langsung dari Israel, menunjukkan video-video mengerikan tentang kehancuran yang terjadi. Dunia kini menyaksikan bencana ini dalam waktu nyata, dengan gambar-gambar yang menunjukkan luasnya kehancuran. Bantuan internasional mulai datang, dengan tawaran dari berbagai negara untuk mengirimkan tim SAR dan bantuan medis. Pukul 10, angka awal dari NEMA mengonfirmasi bahwa setidaknya 350.000 orang terluka dan ribuan lainnya masih hilang. Angka ini diperkirakan akan terus bertambah seiring dengan operasi pencarian yang terus berlangsung. Tragedi ini, yang dimulai dengan ledakan bawah laut yang misterius, kini menjadi salah satu bencana alam terburuk dalam sejarah modern Israel. Misteri di balik ledakan bawah laut yang memicu bencana ini menjadi topik utama investigasi yang dilakukan oleh para ahli geologi, militer, dan badan intelijen dari seluruh dunia. Sejak saat pertama getaran terdeteksi, ada satu pertanyaan yang menggantung di udara: apa yang meledak di bawah laut? Data awal dari sensor seismik dan akustik menyingkirkan kemungkinan gempa bumi tektonik. Spektrum frekuensi getaran menunjukkan pola yang sangat berbeda, mirip dengan ledakan buatan manusia atau fenomena geologi yang sangat ekstrim, seperti pelepasan gas metana atau erupsi gunung berapi bawah laut. Namun, lokasi ledakan, di tengah cekungan Levantine yang secara geologis relatif stabil, menjadikan hipotesis terakhir ini sangat tidak mungkin. Pusat Penelitian Kelautan dan Geofisika di seluruh dunia mulai menganalisis data yang dikumpulkan. Para ilmuwan dari Israel, Amerika Serikat, dan Eropa bekerja sama untuk memetakan lokasi dan karakteristik ledakan. Mereka menyimpulkan bahwa ledakan itu terjadi pada kedalaman sekitar 1.500 meter, di dasar laut yang dikenal sebagai cekungan sedimen tebal. Kekuatan ledakan diperkirakan setara dengan 20 megaton TNT, sebuah angka yang membuat banyak ahli terperangah. Untuk perbandingan, bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima memiliki daya ledak sekitar 15 kiloton TNT, yang berarti ledakan ini ribuan kali lebih kuat. Kekuatan ini menjelaskan mengapa ledakan tersebut mampu memindahkan volume air yang begitu besar, menciptakan tsunami dahsyat yang menghantam pesisir Israel. Para ahli geologi maritim dari Universitas Haifa dan Institut Oseanografi Nasional melakukan survei sonar bawah laut secara mendesak. Temuan mereka mengejutkan. Di lokasi ledakan, dasar laut yang dulunya datar dan penuh dengan sedimen kini berubah menjadi kawah raksasa berdiameter lebih dari 2 km, dengan kedalaman tambahan puluhan meter. Di sekeliling kawah, mereka menemukan puing-puing logam yang hancur berkeping-keping. Puing-puing ini tidak berasal dari bangkai kapal atau formasi geologis alami. Analisis awal menunjukkan bahwa material tersebut adalah paduan logam berat yang kompleks, mirip dengan yang digunakan dalam teknologi militer canggih. Kehadiran puing-puing ini memperkuat spekulasi bahwa ledakan tersebut adalah buatan manusia. Hipotesis pertama yang muncul adalah bahwa ini adalah kecelakaan militer. Sejumlah pejabat pertahanan, yang berbicara tanpa nama, mengungkapkan kemungkinan sebuah senjata eksperimental atau peralatan canggih
meledak secara tidak sengaja saat sedang diuji coba. Spekulasi ini diperkuat oleh fakta bahwa area lepas pantai Israel adalah lokasi yang sering digunakan untuk latihan militer. Namun, pertanyaan tetap ada. Senjata atau peralatan jenis apa yang memiliki daya ledak sebesar ini? Dan mengapa tidak ada peringatan atau pengumuman resmi dari militer? Sebagian besar ahli menolak hipotesis ini karena skala ledakan yang sangat masif. Sebuah kecelakaan militer dengan daya ledak seperti itu pasti akan menjadi bagian dari catatan resmi. Hipotesis kedua, yang jauh lebih mengkhawatirkan, adalah bahwa ledakan ini adalah serangan yang disengaja. Para analis intelijen mulai menyelidiki kemungkinan bahwa sebuah kekuatan asing, entah itu negara lain, organisasi teroris, atau bahkan entitas non-negara yang memiliki teknologi maju, telah menempatkan bahan peledak di dasar laut. Tujuannya mungkin untuk menciptakan bencana alam yang disamarkan. Metode seperti ini akan memungkinkan pelaku untuk menghindari deteksi radar dan satelit, serta menolak tanggung jawab. Namun, pertanyaan yang sama kembali muncul. Bagaimana entitas non-negara bisa memiliki akses ke bahan peledak dengan daya ledak sebesar itu? Para ahli meyakini bahwa hanya segelintir negara di dunia yang memiliki kemampuan untuk memproduksi dan menempatkan perangkat sekuat itu di dasar laut tanpa terdeteksi. Hipotesis ketiga, yang paling misterius, mengarah pada fenomena alam yang sangat langka. Beberapa ilmuwan geologi maritim berteori bahwa ledakan itu bisa jadi akibat pelepasan metanahidrat yang terperangkap di bawah dasar laut. Cekungan Levantine dikenal memiliki deposit metanahidrat yang melimpah. Perubahan kecil dalam suhu atau tekanan, mungkin dipicu oleh gempa bumi kecil yang tak terdeteksi, bisa memicu rantai reaksi di mana metanahidrat tiba-tiba berubah dari es menjadi gas, menciptakan ledakan yang masif. Hipotesis ini tidak dapat sepenuhnya dikesampingkan, namun puing-puing logam yang ditemukan di dasar kawah membingungkan para pendukung teori ini. Jika ini adalah peristiwa alam, dari mana asal puing-puing itu? Terlepas dari penyebabnya, dampak primer dari ledakan ini sangat signifikan. Gelombang kejut yang dihasilkan tidak hanya memicu tsunami, tetapi juga memporak-porandakan kehidupan laut di sekitar epicenter. Tim penyelam yang diturunkan untuk survei menemukan bahwa semua kehidupan laut, dari ikan kecil hingga mamalia laut, di radius puluhan kilometer dari kawah telah musnah. Ekosistem laut di area tersebut telah hancur total. Dampak lingkungan ini diperkirakan akan memakan waktu puluhan tahun untuk pulih, jika itu mungkin. Analisis lebih lanjut dari data seismik mengungkapkan bahwa ledakan tersebut terjadi dalam 3 fase. Pelepasan energi awal yang sangat kuat, diikuti oleh 2 pelepasan energi yang lebih kecil dalam hitungan milidetik. Pola ini konsisten dengan peledakan berantai, yang biasanya digunakan dalam perangkat penghancur besar. Temuan ini semakin memperkuat dugaan bahwa ledakan ini adalah bukan peristiwa alam. Di ruang-ruang rapat intelijen di Washington, London, dan Moskow, para pejabat senior mendengarkan laporan dari para ahli dengan wajah tegang. Pertanyaan, siapa yang melakukan ini menjadi prioritas utama? Jika ini adalah serangan, itu adalah tindakan perang yang disamarkan sebagai bencana alam. Jika ini adalah kecelakaan, itu menunjukkan adanya senjata baru yang sangat berbahaya yang berada di tangan entitas yang tidak diketahui. Ledakan di bawah laut ini telah mengubah lanskap geopolitik Mediterania Timur, memicu ketidakpastian dan ketakutan yang akan berlangsung lama, jauh setelah gelombang tsunami mereda. Ketika ledakan bawah laut yang misterius itu melepaskan energi kolosalnya, sebuah fenomena fisika yang mengerikan segera terjadi. Massa air raksasa di atas epicenter ledakan tiba-tiba terangkat ke atas, menciptakan gelombang yang tidak seperti gelombang laut biasa. Ini adalah tsunami, sebuah gelombang yang seluruh kolom airnya bergerak, dari dasar laut hingga ke permukaan, didorong oleh pelepasan energi yang sangat besar. Gelombang tsunami ini tidak tinggi di laut lepas, melainkan sangat panjang. Para ahli oseanografi mencatat panjang gelombang ini bisa mencapai ratusan kilometer, membuatnya tidak terlihat dan tidak terasa bagi kapal-kapal yang melintas di permukaannya. Kecepatan gelombang tsunami ini sangat mematikan. Di kedalaman rata-rata 1.500 meter di cekungan Levantine, gelombang ini bergerak dengan kecepatan yang menakutkan, sekitar 800 km per jam, atau secepat pesawat jet komersial. Kecepatan ini membuat sistem peringatan dini memiliki waktu yang sangat singkat untuk bereaksi.
Dari saat ledakan terjadi hingga gelombang pertama mencapai daratan, hanya ada sekitar 37 menit. Waktu yang sangat kritis ini menjelaskan mengapa begitu banyak orang tidak berhasil melarikan diri. Peringatan yang terlambat hanya bisa menjangkau sebagian kecil populasi yang berisiko, terutama mereka yang berada di lokasi yang lebih tinggi atau lebih jauh dari garis pantai. Namun, kecepatan gelombang ini hanyalah satu sisi dari kengerian yang ditimbulkannya. Saat gelombang tsunami mendekati daratan, di mana kedalaman air laut semakin dangkal, fenomena yang disebut shoaling terjadi. Menurut prinsip konservasi energi, saat kecepatan gelombang berkurang karena gesekan dengan dasar laut yang dangkal, energi gelombang tersebut harus dialihkan. Hasilnya, ketinggian gelombang melonjak secara dramatis. Para ahli dari Pusat Peringatan Tsunami Mediterania dan Timur Tengah, TEWUP, menganalisis data dari sensor radar dan satelit untuk memodelkan ketinggian gelombang saat mencapai daratan. Hasilnya sangat mengerikan. Di kota-kota pelabuhan seperti Ashdod dan Haifa, di mana topografi dasar lautnya relatif landai, gelombang tsunami mencapai ketinggian hingga 15 meter. Ketinggian ini sebanding dengan gedung berlantai 5. Di pantai Tel Aviv, yang memiliki kemiringan dasar laut yang lebih curam, ketinggian gelombang sedikit lebih rendah, namun tetap mencapai 10 meter. Yang membuat gelombang ini begitu merusak bukanlah hanya ketinggiannya, tetapi volume air yang dibawanya. Ini bukan sekadar ombak yang pecah dan surut. Ini adalah massa air yang masif dan bergerak dengan kecepatan yang masih sangat tinggi, mendorong segala sesuatu di jalurnya. Kesaksian dari warga yang selamat di Ashdod menggambarkan bagaimana gelombang ini mencengkeram gedung-gedung tinggi, meruntuhkan fondasi mereka dan memutarbalikkan struktur baja. Kapal-kapal kargo di pelabuhan Ashdod, beberapa di antaranya berbobot ribuan ton, terlempar ke daratan dan mendarat di atas jalan raya, menghancurkan kendaraan dan bangunan di bawahnya. Di Tel Aviv, gelombang tsunami merangsek ke daratan hingga lebih dari 1 kilometer. Area pesisir yang biasanya ramai dengan kafe, hotel mewah, dan jalur pejalan kaki, kini hanya menjadi lautan lumpur, puing-puing, dan reruntuhan. Jalan-jalan utama seperti Herbert Samuel dan Hayarkon terendam sepenuhnya, dan mobil-mobil yang diparkir di sana terbalik dan tersapu arus. Warga yang berada di apartemen lantai 3 atau 4 mengira mereka aman, namun mereka keliru. Kekuatan gelombang begitu besar sehingga bisa memecahkan jendela-jendela apartemen, membanjiri ruangan, dan menghanyutkan apapun yang ada di dalamnya. Video amatir yang diambil dari gedung-gedung tinggi menunjukkan bagaimana gelombang pertama datang, diikuti oleh aliran air yang terus-menerus dan membawa puing-puing, mengubah jalanan menjadi sungai yang deras. Di Haifa, kota pelabuhan utama di Israel, kerusakan lebih parah. Gelombang menghantam fasilitas industri yang sensitif, termasuk kilang minyak dan pabrik kimia. Pipa-pipa pecah, tangki penyimpanan meledak, dan material-material berbahaya tumpah ke laut dan daratan, menciptakan krisis lingkungan tambahan. Asap hitam tebal membubung dari area industri, menambah kengerian visual dari bencana. Seluruh wilayah pesisir Israel kini menjadi daerah terdampak. Dari perbatasan utara dekat Naharia hingga perbatasan selatan di Askelon, tidak ada satupun area yang lolos dari amukan gelombang ini. Peta kerusakan yang disusun oleh tim satelit menunjukkan bahwa area terdampak membentang hingga 2-3 km ke daratan di beberapa tempat yang memiliki topografi datar. Dampak primer berupa kehancuran langsung, dan dampak sekunder berupa banjir yang berkepanjangan, membuat upaya penyelamatan awal menjadi sangat sulit. Tim penyelamat harus berhadapan dengan genangan air yang tidak surut, puing-puing yang berbahaya, dan sisa-sisa infrastruktur yang tidak stabil. Analisis ketinggian dan kecepatan tsunami ini bukan sekadar data ilmiah, melainkan bukti nyata dari kekuatan alam yang mengerikan, yang dipicu oleh peristiwa yang masih diselimuti misteri. Saat gelombang tsunami surut, yang tersisa hanyalah pemandangan kehancuran yang tak terbayangkan. Tim penyelamat dan militer yang bergegas ke lokasi bencana menemukan diri mereka di tengah-tengah neraka yang nyata. Angka korban yang dilaporkan oleh Kementerian Kesehatan Israel dan Badan Penanggulangan Bencana Nasional, NEMA, pada jam-jam pertama pasca bencana sangat mengerikan dan terus meningkat. Laporan awal mengkonfirmasi bahwa 350.000 warga telah menderita luka-luka, dengan tingkat keparahan yang bervariasi. Luka-luka tersebut termasuk patah tulang yang parah akibat tertimpa puing,
luka robek yang dalam, dan cedera internal akibat terhantam arus air yang kuat. Rumah sakit dan fasilitas medis di seluruh negeri, terutama yang tidak terdampak langsung oleh tsunami, segera dipenuhi oleh korban. Ruang gawat darurat dan unit trauma kewalahan. Tim medis, yang bekerja tanpa henti, harus membuat keputusan sulit tentang siapa yang harus diprioritaskan untuk pengobatan, sebuah dilema moral yang memilukan. Namun, yang lebih mengkhawatirkan adalah jumlah korban meninggal dan hilang. Angka pasti sulit untuk ditentukan di tengah kekacauan, tetapi laporan awal dari tim pencarian dan penyelamatan mengindikasikan bahwa ribuan orang kemungkinan telah meninggal. Mayat-mayat ditemukan berserakan di antara puing-puing, beberapa terhanyut ke daratan, yang lain terperangkap di bawah reruntuhan. Tim penyelamat, yang menggunakan anjing pelacak dan teknologi pencitraan termal, bekerja keras untuk menemukan korban yang masih hidup. Setiap menit sangat berharga. Sayangnya, banyak korban yang hilang dan diperkirakan telah tersapu ke laut oleh arus balik tsunami, membuat harapan untuk menemukan mereka sangat kecil. Skala kerusakan infrastruktur juga sangat masif. Di sepanjang garis pantai, dari Naharia di utara hingga Askelon di selatan, tidak ada bangunan yang luput dari kerusakan. Hotel-hotel dan resor-resor mewah yang dulunya menjadi ikon pariwisata Israel kini hanya menyisakan kerangka beton yang tak berbentuk. Gedung-gedung apartemen yang menghadap ke laut, di mana ribuan keluarga tinggal, runtuh sepenuhnya. Sebuah apartemen yang dulunya menjadi tempat tinggal bagi ratusan orang kini hanya berupa tumpukan puing-puing dengan sisa-sisa perabotan yang berserakan. Infrastruktur transportasi menjadi salah satu yang paling parah terkena dampaknya. Jalan raya pesisir utama, seperti Jalan Raya 2 dan 4, terputus di banyak titik. Jembatan-jembatan yang menghubungkan kota-kota pesisir dengan wilayah pedalaman hancur total, membuat evakuasi dan pengiriman bantuan menjadi sangat sulit. Pelabuhan-pelabuhan utama di Haifa dan Ashdod mengalami kerusakan yang parah. Kapal-kapal kargo yang berlabuh di sana terbalik atau terlempar ke daratan, menghancurkan derek-derek dan fasilitas penyimpanan. Kapasitas pelabuhan, yang merupakan urat nadi ekonomi Israel, lumpuh total. Selain kerusakan fisik, kerugian ekonomi awal diperkirakan mencapai miliaran dolar. Industri pariwisata dan perhotelan, yang merupakan sektor penting dalam ekonomi Israel, mengalami pukulan telak. Restoran, kafe, dan toko-toko yang ramai di area pesisir musnah. Kerusakan pada properti pribadi, dari rumah hingga bisnis kecil, sangat luas. Asuransi dan pemerintah akan menghadapi klaim ganti rugi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pemerintah segera membentuk komite darurat untuk memperkirakan total kerugian dan merancang rencana pemulihan jangka panjang. Di tengah semua kehancuran ini, ada kisah-kisah heroik yang muncul. Tim penyelamat, baik dari militer maupun warga sipil, bekerja tanpa kenal lelah untuk mencari korban yang selamat. Seorang petugas pemadam kebakaran di Tel Aviv, Yaron Shachar, menceritakan bagaimana ia dan timnya berhasil menyelamatkan sebuah keluarga yang terjebak di lantai atas sebuah hotel yang runtuh. Kami harus memanjat reruntuhan yang tidak stabil dan menggunakan tali untuk membawa mereka turun, katanya. Setiap kali kami berhasil menyelamatkan satu orang, itu memberi kami kekuatan untuk terus maju. Namun, di setiap kisah heroik, ada kisah tragis yang tak terhitung jumlahnya. Di Askelon, seorang ibu berteriak putus asa, mencari anak-anaknya yang hilang. Ia menceritakan bagaimana ia dan anak-anaknya sedang berada di pantai saat peringatan tsunami berbunyi. Saya tidak berpikir itu nyata, katanya sambil menangis. Saya bilang pada mereka untuk segera lari, tapi air datang begitu cepat. Saya terhempas dan ketika saya sadar, mereka sudah tidak ada. Kesaksian-kesaksian seperti ini adalah pemandangan umum di pusat-pusat evakuasi yang didirikan di sekolah-sekolah dan gedung-gedung olahraga. Pemerintah Israel telah meminta bantuan internasional untuk mempercepat upaya pencarian dan penyelamatan. Tim pencarian dan penyelamatan dari berbagai negara, termasuk Amerika Serikat, Jerman, dan Turki, sudah dalam perjalanan menuju Israel. Mereka membawa peralatan canggih, seperti drone dengan kamera termal dan alat pendeteksi suara, untuk membantu menemukan korban yang terkubur di bawah puing-puing. Namun, para ahli sepakat bahwa upaya pemulihan akan memakan waktu bertahun-tahun, bahkan mungkin puluhan tahun.
Tsunami ini tidak hanya menghancurkan bangunan dan infrastruktur, tetapi juga menghancurkan kehidupan dan harapan ribuan orang. Pemandangan ini adalah pengingat yang menyakitkan bahwa dalam sekejap mata, kehidupan dapat berubah total. Di tengah kekacauan dan kehancuran yang meluas, respons darurat Israel segera diaktifkan dengan kecepatan yang luar biasa. Perdana Menteri secara resmi mengumumkan status darurat nasional dalam hitungan jam setelah gelombang tsunami pertama menghantam. Seluruh sumber daya negara, baik militer maupun sipil, langsung dikerahkan dalam sebuah operasi penyelamatan dan pemulihan terbesar dalam sejarah modern Israel. Kabinet darurat segera dibentuk, dengan fokus utama pada koordinasi upaya pencarian, evakuasi, dan distribusi bantuan. Jenderal-jenderal senior Angkatan Pertahanan Israel, IDF, ditunjuk untuk memimpin operasi di lapangan, dengan dukungan penuh dari kementerian-kementerian terkait, termasuk Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pertahanan. Militer Israel segera mengerahkan ribuan tentara dari berbagai unit. Unit komando pasukan khusus, seperti unit 669 yang berspesialisasi dalam penyelamatan udara, dikirim ke wilayah pesisir. Helikopter-helikopter Black Hawk dan helikopter transportasi CH-53 Yasur terbang di atas zona bencana, mencari korban yang terisolasi di atap bangunan atau terperangkap di reruntuhan. Kamera termal pada helikopter-helikopter ini menjadi alat vital untuk menemukan tanda-tanda kehidupan di bawah tumpukan puing-puing. Sementara itu, kapal-kapal angkatan laut, termasuk kapal korvet dan perahu penyelamat cepat, dikirim ke laut untuk mencari korban yang tersapu arus. Mereka berkoordinasi dengan pesawat patroli yang mencari dari udara. Di darat, ribuan tentara dari Korps Logistik dan Korps Insinyur Tempur, Yahalom, bekerja tanpa henti. Mereka menggunakan buldoser dan peralatan berat lainnya untuk membersihkan puing-puing, menciptakan jalur-jalur darurat agar tim medis dan ambulans bisa masuk. Tantangan terbesar adalah jalan-jalan yang hancur dan tergenang air, yang membuat pergerakan menjadi sangat lambat. Di beberapa area yang tidak bisa dijangkau oleh kendaraan berat, para tentara membentuk rantai manusia untuk memindahkan puing-puing dengan tangan kosong. Para prajurit medis lapangan membangun klinik-klinik sementara di pinggir zona bencana untuk memberikan pertolongan pertama kepada korban yang berhasil dievakuasi. Respons sipil juga sangat luar biasa. Magen David Adom, setara dengan Palang Merah di Israel, mengaktifkan semua unitnya. Ratusan ambulans, beberapa di antaranya dilengkapi dengan peralatan trauma canggih, bergegas menuju area terdampak. Para media dan dokter sukarelawan membanjiri stasiun-stasiun darurat, menawarkan bantuan mereka. Mereka menghadapi kondisi yang sangat sulit, bekerja di tengah reruntuhan yang tidak stabil dan genangan air yang berbahaya. Di Tel Aviv, para media Avi Cohen menceritakan bagaimana ia dan timnya harus mengarungi air setinggi dada untuk mencapai seorang wanita yang terjebak di lantai 2 sebuah hotel yang runtuh. Air itu penuh dengan puing-puing tajam, katanya, tapi kami harus melakukannya. Nyawa orang dipertaruhkan. Selain layanan darurat profesional, publik Israel juga menunjukkan solidaritas yang luar biasa. Ribuan relawan dari seluruh negeri, termasuk mahasiswa, pensiunan, dan pengusaha, datang ke pusat-pusat evakuasi. Mereka membantu mendirikan tenda, mengumpulkan pakaian dan makanan, dan memberikan dukungan emosional kepada para korban yang trauma. Perusahaan-perusahaan makanan dan restoran mengirimkan makanan gratis untuk tim penyelamat yang kelelahan. Warga sipil dengan perahu pribadi atau drone terbang ke area yang sulit dijangkau untuk membantu pencarian dan penyelamatan. Tindakan heroik ini adalah bukti bahwa di tengah kehancuran, semangat kemanusiaan tetap membara. Masyarakat internasional juga merespons dengan cepat. Tawaran bantuan mengalir dari seluruh penjuru dunia. Tim pencarian dan penyelamatan perkotaan, USAR, dari Amerika Serikat, Inggris, dan Jerman adalah yang pertama tiba. Mereka membawa peralatan canggih seperti sensor pendeteksi detak jantung, kamera fleksibel untuk masuk ke celah-celah sempit, dan anjing pelacak yang terlatih khusus. Mereka segera bergabung dengan tim Israel, bekerja sama dalam operasi rumit untuk mencari korban yang terkubur hidup-hidup di bawah tumpukan puing. Bantuan kemanusiaan juga mulai berdatangan dalam jumlah besar, termasuk pasokan medis, tenda, selimut, dan air bersih. Namun, di balik semua upaya heroik ini, tantangannya sangat besar.
Jumlah korban luka-luka yang masif melebihi kapasitas rumah sakit yang ada. Ruang-ruang darurat di Rumah Sakit Rambam di Haifa dan Ichilov di Tel Aviv dipenuhi pasien, dan ratusan kasur darurat harus dipasang di koridor dan aula. Persediaan darah dan obat-obatan menipis dengan cepat. Tim medis berjuang untuk memberikan perawatan terbaik di tengah keterbatasan ini. Selain itu, ancaman epidemi juga mengintai, karena genangan air yang tercemar dan kondisi sanitasi yang buruk bisa menjadi sarang penyakit. Langkah selanjutnya adalah transisi dari operasi penyelamatan ke fase pemulihan. Perdana Menteri Israel, dalam pidato nasional yang menyentuh hati, menyatakan bahwa ini adalah bencana terbesar yang pernah kita hadapi, tetapi kita akan bangkit kembali. Kita adalah bangsa yang dibangun di atas ketahanan. Kita akan membangun kembali, dan kita akan membantu setiap orang yang terkena dampak. Meskipun kata-kata itu memberikan harapan, jalan di depan masih panjang dan penuh tantangan. Reruntuhan harus disingkirkan, korban harus diidentifikasi, dan ribuan orang yang kehilangan segalanya harus dibantu untuk membangun kembali kehidupan mereka. Respon darurat ini mungkin telah menyelamatkan banyak nyawa, tetapi luka fisik dan psikologis yang ditinggalkan oleh bencana ini akan membutuhkan waktu sangat lama untuk sembuh. Di pusat-pusat evakuasi yang didirikan di gimnasium sekolah dan aula serbaguna di seluruh Israel, kisah-kisah mengerikan dan memilukan mengalir dari mulut para penyintas. Setiap orang memiliki cerita untuk diceritakan, cerita yang dipenuhi dengan ketakutan, kepanikan, dan perjuangan untuk bertahan hidup. Kesaksian mereka memberikan gambaran yang lebih manusiawi dan pedih tentang bencana yang hanya bisa dilihat dari jauh dalam laporan berita. Seorang pria paruh baya bernama Avram Goldstein, yang bekerja sebagai pemilik kafe di Pantai Gordon di Tel Aviv, menceritakan detik-detik sebelum gelombang menghantam. "Saya sedang membuat kopi untuk pelanggan tetap saya," katanya, suaranya bergetar. Tiba-tiba, ponsel semua orang berbunyi dengan suara yang nyaring. Ada peringatan tsunami. Kami semua saling memandang, berpikir itu adalah latihan. Lalu, saya melihat ke laut. Airnya surut dengan sangat cepat, hingga sejauh puluhan meter. Itu adalah pemandangan paling aneh yang pernah saya lihat. Saya tahu ada yang salah. Saya berteriak, "Lari!" Semuanya, lari. Beberapa orang lari, tapi banyak yang membeku. Lalu, saya melihatnya. Dinding air yang kelabu dan berbusa, menjulang di atas gedung-gedung. Saya tidak bisa lari. Saya hanya bisa bersembunyi di belakang bar saya. Airnya menghantam dengan kekuatan yang luar biasa. Saya terhempas, terbanting-banting di antara kursi dan meja. Saya pikir saya akan mati. Ketika air surut, kafe saya sudah tidak ada. Semuanya hanyut. Saya tidak tahu berapa banyak dari pelanggan saya yang berhasil selamat. Seorang ibu muda, Tamar Cohen, yang tinggal di sebuah apartemen di Ashdod, menceritakan kisah tentang perjuangan heroiknya untuk menyelamatkan putrinya yang berusia 5 tahun. "Kami sedang sarapan di balkon apartemen kami yang menghadap ke laut," katanya, matanya berkaca-kaca. "Kami melihat air surut, dan kemudian gelombang itu datang. Kami berada di lantai 3, dan saya pikir kami aman. Tapi saya salah. Gelombang itu menghantam dinding kaca apartemen kami dengan kekuatan yang dahsyat. Kaca itu pecah berkeping-keping. Air membanjiri apartemen kami, membawa puing-puing, perabotan, dan lumpur. Saya berhasil memegang putri saya dan berpegangan pada tiang beton. Kami terombang-ambing selama apa yang terasa seperti selamanya. Saya bisa melihat mobil-mobil dan puing-puing terbang di luar jendela. Ketika air mulai surut, saya bisa mendengar sirene dan suara helikopter. Saya berteriak minta tolong. Kami akhirnya diselamatkan, tapi kami kehilangan segalanya. Rumah, kenangan, dan tetangga-tetangga kami. Kami sangat beruntung masih hidup." Eitan Amir, seorang nelayan tua dari Haifa, memiliki perspektif yang berbeda. Ia berada di laut, sekitar 5 km dari pantai, saat ledakan terjadi. "Saya mendengar suara yang mengerikan, seperti guntur yang jauh tapi sangat dalam," ujarnya. "Perahu saya terlempar, seperti ada sesuatu yang meledak di bawah kami. Kami tidak melihat gelombang yang tinggi. Di laut lepas, tsunami tidak terlihat. Tapi kami tahu ada yang tidak beres. Saya menyalakan radio dan mendengar peringatan. Kami langsung kembali ke pelabuhan,
tapi kami sudah terlambat. Ketika kami sampai, pelabuhan sudah hancur. Kapal-kapal lain yang berada di sana terlempar seperti mainan. Saya melihat rekan-rekan saya berteriak meminta tolong di antara puing-puing. Kami menggunakan perahu kami untuk menarik mereka keluar dari air yang penuh dengan puing-puing berbahaya. Saya sudah melaut selama 50 tahun, tapi saya tidak pernah melihat hal seperti ini. Ini bukan alam. Ada sesuatu yang salah. Cerita-cerita tentang kehilangan juga sangat memilukan. Seorang pemuda bernama Yossi Levi yang selamat dari tsunami di Askelon, mencari keluarganya yang hilang. Kami sedang berjalan-jalan di sepanjang pantai, katanya, matanya kosong. Kami lari, tapi saya terpisah dari ibu, ayah, dan adik perempuan saya. Saya terseret oleh arus. Ketika saya sadar, saya berada di antara reruntuhan. Saya mencari mereka di mana-mana. Saya pergi ke setiap pusat evakuasi, setiap rumah sakit. Tapi tidak ada. Saya terus menelepon ponsel mereka, berharap seseorang akan menjawab. Tapi hanya ada suara nada sambung. Mereka sudah tidak ada. Tsunami mengambil mereka dari saya. Kesaksian dari para penyintas juga menyoroti kebingungan dan kepanikan yang terjadi. Banyak orang yang melihat air surut, sebuah fenomena yang dikenal sebagai drawdown, dan mengira itu adalah akhir dari badai. Mereka justru berjalan ke pantai untuk melihat fenomena aneh itu, hanya untuk terperangkap oleh gelombang yang datang setelahnya. Seorang saksi mata, Shira Ben David, seorang turis di Tel Aviv, merekam seluruh kejadian dengan ponselnya dari jendela hotelnya. Saya melihat orang-orang berjalan ke pantai, mengambil foto air surut, katanya, air mata mengalir di wajahnya. Saya mencoba berteriak, kembali, kembali, tapi mereka tidak mendengar saya. Lalu, gelombang itu datang. Gelombang itu menelan mereka semua. Saya melihat mereka menghilang. Saya tidak akan pernah melupakan pemandangan itu. Kisah-kisah ini, yang diceritakan oleh para penyintas, memberikan gambaran yang lebih utuh tentang trauma yang dialami oleh bangsa Israel. Di balik angka-angka statistik yang dingin, ada cerita-cerita tentang keberanian, kehilangan, dan keputusasaan. Setiap orang yang selamat membawa beban emosional yang berat, sebuah kenangan pahit tentang hari di mana Mediterania yang damai tiba-tiba berubah menjadi lautan maut. Mereka adalah saksi hidup dari kekuatan yang mengerikan dan misterius yang menghantam tanah mereka. Dampak ekonomi dan sosial dari bencana ini jauh lebih dalam dan luas daripada sekadar kerusakan fisik yang terlihat di permukaan. Ketika gelombang tsunami surut, yang tersisa bukanlah hanya puing-puing, melainkan juga kehancuran sistem ekonomi dan keretakan sosial yang membutuhkan waktu puluhan tahun untuk pulih. Para ahli ekonomi dan sosiologi mulai melakukan analisis mendalam untuk mengukur skala kerugian, dan temuan awal mereka sangatlah mencemaskan. Di sektor ekonomi, kerugian finansial diperkirakan mencapai angka yang tidak terbayangkan, melampaui 100 miliar dolar AS. Kerusakan terparah terjadi pada infrastruktur kritis yang menjadi urat nadi ekonomi Israel. Pelabuhan Haifa dan Ashdod, yang menangani sebagian besar impor dan ekspor negara, lumpuh total. Kapal-kapal kargo yang terbalik, derek-derek yang hancur, dan dermaga yang ambruk membuat aktivitas logistik terhenti. Ini tidak hanya mengganggu rantai pasokan domestik, tetapi juga menghambat ekspor teknologi tinggi dan produk agrikultural, yang menjadi andalan ekonomi Israel. Akibatnya, banyak pabrik dan perusahaan di seluruh negeri harus menghentikan operasi karena kekurangan bahan baku, memicu krisis pekerjaan yang meluas. Industri pariwisata, yang merupakan sumber pendapatan utama, runtuh dalam sekejap. Resort-resort mewah, hotel-hotel butik, dan restoran-restoran tepi pantai yang ramai di Tel Aviv, Herzliya, dan Eilat rata dengan tanah. Ribuan pekerja di sektor ini, dari manajer hotel hingga pelayan, kehilangan pekerjaan mereka. Properti wisata bernilai miliaran dolar kini hanyalah reruntuhan, dan dibutuhkan waktu yang sangat lama, serta investasi besar, untuk membangunnya kembali. Reputasi Israel sebagai destinasi wisata Mediterania yang aman dan menarik juga rusak, dan butuh waktu bertahun-tahun untuk mengembalikan kepercayaan wisatawan. Selain itu, sektor asuransi dan keuangan menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Klaim ganti rugi atas properti yang hancur, bisnis yang musnah, dan kendaraan yang hilang akan membanjiri perusahaan asuransi.
Banyak perusahaan asuransi lokal kecil kemungkinan akan bangkrut, dan pemerintah harus turun tangan untuk memberikan jaminan keuangan. Pasar saham Israel juga mengalami penurunan tajam, dengan indeks TA35 anjlok hingga 20% dalam satu hari perdagangan karena investor panik dan menarik modal mereka dari perusahaan-perusahaan yang terdampak. Namun, dampak yang paling dalam dan sulit diukur adalah dampak sosial dan psikologis. Trauma massal mencengkeram bangsa. Ribuan orang kehilangan anggota keluarga, teman, dan tetangga mereka. Banyak yang menyaksikan sendiri momen-momen mengerikan ketika gelombang menelan orang-orang yang mereka cintai. Para psikolog dan psikiater, yang kini membanjiri pusat-pusat evakuasi, melaporkan peningkatan tajam dalam kasus gangguan stres pasca trauma, PTSD, depresi, dan kecemasan. Seorang psikolog anak di Haifa menceritakan bagaimana anak-anak korban terus-menerus menggambar gelombang air dan monster laut sebagai cara untuk memproses trauma mereka. Mereka menolak untuk tidur, mimpi buruk, dan menunjukkan gejala regresi. Di tingkat sosial, bencana ini menciptakan perpecahan yang aneh. Di satu sisi, ada gelombang solidaritas yang luar biasa. Warga yang tidak terdampak memberikan bantuan, makanan, dan tempat tinggal. Kelompok-kelompok relawan bermunculan di mana-mana. Namun, di sisi lain, ada juga rasa bersalah yang mendalam di antara mereka yang selamat, terutama di antara mereka yang kehilangan keluarga. Pertanyaan-pertanyaan seperti, mengapa saya yang selamat? Atau, apakah saya bisa berbuat lebih banyak? Menghantui mereka. Selain itu, muncul ketidakpercayaan terhadap otoritas. Banyak warga mempertanyakan mengapa sistem peringatan dini tidak berfungsi secara efektif, dan mengapa tidak ada peringatan yang lebih jelas dan tepat waktu. Tuntutan untuk pertanggungjawaban mulai muncul, menciptakan ketegangan antara masyarakat dan pemerintah. Masa depan bagi ribuan orang yang kehilangan rumah mereka juga tidak jelas. Pemerintah harus segera menyediakan tempat tinggal sementara, membangun kembali perumahan, dan membantu mereka mendapatkan kembali pekerjaan. Program-program rehabilitasi jangka panjang harus dirancang tidak hanya untuk membangun kembali fisik, tetapi juga untuk menyembuhkan luka psikologis dan sosial. Tuntutan untuk dana bantuan dan subsidi akan sangat besar. Bantuan internasional yang mengalir mungkin akan membantu, tetapi beban utama akan tetap berada di pundak rakyat dan pemerintah Israel. Pada akhirnya, bencana ini tidak hanya menghancurkan bangunan dan ekonomi, tetapi juga mengubah lanskap sosial dan psikologis bangsa. Kedamaian dan rasa aman yang dulunya terasa alami kini digantikan oleh ketakutan dan ketidakpastian. Di setiap sudut, ada pengingat yang menyakitkan akan hilangnya orang-orang yang dicintai, hancurnya properti, dan kerapuhan hidup. Dampak sosial dari tsunami ini akan menjadi warisan tergelap dari tragedi ini, yang akan terus dirasakan jauh setelah puing-puing terakhir dibersihkan. Gelombang kejut dari bencana tsunami di Israel tidak hanya dirasakan secara fisik di sepanjang garis pantai, tetapi juga secara diplomatik di seluruh dunia. Dalam hitungan jam, komunitas internasional merespons dengan gelombang simpati, solidaritas, dan tawaran bantuan yang masif. Bencana ini, yang sifatnya tak terduga dan memilukan, berhasil menjembatani perpecahan politik dan ideologis, setidaknya untuk sementara waktu, dalam sebuah demonstrasi kemanusiaan global yang langka. Presiden Amerika Serikat adalah salah satu pemimpin dunia pertama yang menelepon Perdana Menteri Israel, menyampaikan belasungkawa dan menawarkan bantuan penuh dan tanpa syarat. Dalam pidato publiknya, sang presiden menyebut bencana ini sebagai tragedi yang menghancurkan hati, dan berjanji bahwa Amerika akan berdiri di samping Israel sebagai sekutu dan teman sejati. Dalam waktu 24 jam, tim pencarian dan penyelamatan perkotaan, USAR, dari Badan Bantuan Pembangunan Internasional Amerika Serikat, USAID, sudah dalam perjalanan. Mereka membawa peralatan canggih, termasuk sensor akustik untuk mendeteksi suara korban di bawah puing-puing, kamera serat optik, dan anjing pelacak yang terlatih khusus. Pesawat kargo militer juga diberangkatkan dari pangkalan udara di Eropa, membawa pasokan medis darurat, ribuan kantong darah, dan peralatan pemurni air. Tawaran bantuan juga datang dari Eropa. Uni Eropa segera mengaktifkan mekanisme perlindungan sipilnya, mengirimkan tim-tim tanggap darurat dari Jerman, Prancis, dan Inggris. Tim USAR Jerman,
yang memiliki pengalaman luas dalam bencana alam, tiba di Haifa dan segera berkoordinasi dengan tim Israel untuk membersihkan puing-puing di area pelabuhan yang hancur. Tim medis Prancis mendirikan rumah sakit lapangan di Tel Aviv untuk membantu mengatasi jumlah korban yang membludak, sementara Inggris mengirimkan tim insinyur militer untuk membantu dalam upaya pemulihan infrastruktur. Bahkan, negara-negara Skandinavia yang dikenal netral mengirimkan ahli geofisika dan oseanografi untuk membantu menyelidiki penyebab ledakan bawah laut yang misterius itu. Yang paling mengejutkan dan signifikan adalah respons dari negara-negara tetangga di Timur Tengah. Republik Arab Mesir, yang memiliki hubungan damai dengan Israel, membuka perbatasan mereka di Gaza dan Taba untuk mengangkut bantuan kemanusiaan. Mereka mengirimkan konvoi truk berisi makanan, air bersih, dan obat-obatan. Yordania juga menawarkan bantuan medis dan mengirimkan ambulans dari Amman ke perbatasan untuk mengangkut korban-korban yang terluka parah. Bahkan, Uni Emirat Arab, yang baru-baru ini menormalisasi hubungan dengan Israel, mengirimkan pesawat kargo yang dipenuhi dengan pasokan medis dan relawan dari Palang Merah Bulan Sabit Merah. Meskipun ada ketegangan politik yang mendalam di wilayah tersebut, bencana ini menciptakan koridor kemanusiaan yang langka, menunjukkan bahwa di hadapan tragedi, kemanusiaan seringkali menjadi prioritas utama. Selain bantuan fisik, dukungan moral dan finansial juga mengalir. PBB segera membentuk dana darurat untuk membantu Israel dalam upaya pemulihan. Bank Dunia menawarkan pinjaman lunak untuk rekonstruksi infrastruktur. Organisasi-organisasi non-pemerintah, LSM, dari seluruh dunia, seperti Doctors Without Borders dan Palang Merah Internasional, mengirimkan tim-timnya untuk membantu korban dan memberikan dukungan psikologis. Mereka mendirikan pos-pos bantuan di pusat-pusat evakuasi, menyediakan makanan, air, dan selimut bagi ribuan orang yang kehilangan segalanya. Namun, di balik semua dukungan ini, tantangan logistik tetap ada. Kerusakan pada pelabuhan dan bandara di Israel membuat pengiriman bantuan menjadi sangat sulit. Banyak pasokan harus dialihkan ke pelabuhan di negara-negara tetangga dan kemudian diangkut melalui jalur darat yang berisiko. Selain itu, koordinasi antara puluhan tim internasional dengan otoritas Israel sangatlah rumit. Perbedaan bahasa, prosedur, dan standar operasional menjadi kendala, namun para profesional dari berbagai negara bekerja keras untuk mengatasi rintangan ini. Seorang perwakilan dari tim USAR Amerika Serikat, Letnan Kolonel Sarah Johnson, mengungkapkan perasaannya. Ini adalah misi yang paling menantang yang pernah saya hadapi, katanya. Skala kehancurannya sangat besar. Tapi ketika Anda melihat bagaimana tim Israel, Amerika, Jerman, dan bahkan tim dari negara-negara yang tidak terbayangkan sebelumnya, bekerja bahu-membahu untuk menyelamatkan nyawa, itu memberikan harapan. Bencana ini menunjukkan bahwa kemanusiaan kita lebih kuat daripada perpecahan kita. Bantuan internasional ini tidak hanya memberikan pasokan dan keahlian yang sangat dibutuhkan, tetapi juga berfungsi sebagai pengingat bagi rakyat Israel bahwa mereka tidak sendirian dalam menghadapi bencana ini. Tsunami ini telah mengubah cara dunia memandang Israel, tidak lagi hanya sebagai fokus konflik geopolitik, tetapi sebagai bangsa yang rentan dan membutuhkan, sama seperti bangsa-bangsa lain yang dilanda tragedi. Tanda-tanda solidaritas ini mungkin tidak akan menghapus trauma, tetapi mereka memberikan secercah harapan bahwa jalan menuju pemulihan akan dibantu oleh tangan-tangan yang tak terhitung jumlahnya dari seluruh dunia. Di balik upaya heroik penyelamatan dan gelombang simpati internasional, pertanyaan paling mendesak yang membayangi tragedi ini adalah, apa yang sebenarnya terjadi? Ledakan bawah laut yang memicu tsunami ini tidak sesuai dengan pola kejadian alam yang diketahui di wilayah tersebut. Para ilmuwan dan analis intelijen dari seluruh dunia kini bekerja sama dan kadang-kadang bersaing untuk menemukan jawabannya. Analisis ilmiah dan spekulasi geopolitik berjalan beriringan, masing-masing mencoba mengisi potongan-potongan teka-teki yang hilang dari peristiwa yang mustahil ini. Secara ilmiah, data yang dikumpulkan dari sensor seismik dan akustik bawah laut sangat membingungkan. Dr. Eli Cohen, kepala tim investigasi di Institut Geofisika Israel, menyatakan bahwa energi yang dilepaskan sangat luar biasa. Ini bukan gempa bumi. Pola gelombangnya sangat spesifik, mirip dengan ledakan, tetapi ukurannya jauh melampaui apa yang bisa dihasilkan oleh senjata konvensional.
Kami sedang melihat sesuatu yang belum pernah kami lihat sebelumnya. Para ahli oseanografi menambahkan bahwa volume air yang terangkat dalam waktu sesingkat itu menunjukkan pelepasan energi yang instan dan terkonsentrasi di satu titik, bukan dari pergerakan lempeng tektonik yang lambat. Beberapa ilmuwan geologi dari Amerika Serikat berteori tentang kemungkinan erupsi hidrogen bawah laut, atau fenomena alam yang sangat langka. Namun mereka mengakui bahwa puing-puing logam yang ditemukan di dasar laut di lokasi ledakan membuat teori-teori ini sulit dipertahankan. Puing-puing itu adalah bukti tak terbantahkan dari campur tangan manusia. Spekulasi geopolitik, di sisi lain, jauh lebih panas dan penuh intrik. Hipotesis pertama yang paling mengemuka adalah bahwa ini adalah serangan yang disengaja oleh sebuah entitas yang memiliki kemampuan militer canggih. Para analis intelijen dari Moskow hingga Washington memfokuskan perhatian mereka pada beberapa skenario. Satu skenario melibatkan kekuatan asing yang menggunakan kapal selam tak berawak, UUV, untuk menempatkan perangkat peledak berdaya tinggi. Tujuan dari serangan ini mungkin bukan untuk membunuh ribuan orang secara langsung, melainkan untuk menciptakan kekacauan, melumpuhkan infrastruktur ekonomi Israel, dan menyebarkan ketakutan. Dengan menyamarkannya sebagai bencana alam, pelakunya bisa menghindari deteksi dan menolak semua tuduhan. Pertanyaannya, siapa yang memiliki kemampuan dan motif untuk melakukan serangan semacam itu? Nama-nama negara tertentu yang secara historis menjadi rival Israel sering disebut, namun tidak ada bukti konkret yang mengaitkan mereka dengan tragedi ini. Skenario kedua, yang lebih mengkhawatirkan, adalah bahwa ledakan itu adalah kecelakaan militer yang melibatkan senjata rahasia. Beberapa sumber yang tidak disebutkan namanya di kalangan intelijen militer Israel mengakui bahwa Angkatan Laut Israel dan sekutunya sering melakukan uji coba senjata canggih di perairan Mediterania. Ada kemungkinan sebuah prototipe senjata torpedo atau perangkat bawah air lainnya, yang dirancang untuk daya ledak masif, meledak secara tidak sengaja. Jika ini benar, maka ini menunjukkan adanya sebuah perlombaan senjata bawah laut yang rahasia dan berbahaya di mana kekuatan penghancur yang tidak stabil sedang dikembangkan. Jika sebuah negara mengakui kecelakaan seperti itu, mereka akan menghadapi kecaman internasional yang parah dan tuntutan ganti rugi yang tak terbayangkan. Ini menjelaskan mengapa tidak ada pernyataan resmi dari pihak manapun mengenai hal ini. Skenario ketiga, yang terdengar seperti fiksi ilmiah, adalah bahwa ledakan ini adalah ulah dari entitas non-negara yang sangat canggih. Beberapa ahli keamanan siber dan intelijen berteori bahwa ada kemungkinan sebuah kelompok teroris atau organisasi non-negara telah mendapatkan teknologi militer yang sangat maju, entah itu melalui pencurian, pasar gelap, atau dukungan rahasia dari negara lain. Sebuah tsunami buatan akan menjadi senjata teror yang sempurna, tidak hanya karena daya hancurnya, tetapi juga karena kemampuannya untuk mengaburkan jejak pelaku. Namun, sebagian besar ahli menolak skenario ini sebagai tidak realistis, karena biaya dan keahlian yang dibutuhkan untuk membangun dan menempatkan perangkat seperti itu sangatlah tinggi. Di tengah semua spekulasi ini, pemerintah Israel menghadapi dilema diplomatik dan keamanan yang rumit. Jika mereka menyimpulkan bahwa ini adalah serangan, mereka akan berada di bawah tekanan besar untuk merespons, yang bisa memicu konflik militer yang lebih besar di wilayah yang sudah tegang. Namun, jika mereka menyatakan ini adalah kecelakaan, mereka akan dituduh lalai dan ceroboh dalam menjaga keamanan. Mereka juga harus menjawab pertanyaan sulit dari rakyat mereka sendiri, mengapa sistem peringatan dini gagal? Meskipun peringatan telah dikeluarkan, kecepatannya yang singkat dan kurangnya informasi yang jelas membuat banyak orang tidak siap. Secara geopolitik, bencana ini telah mengubah dinamika kekuatan di Mediterania. Kerentanan Israel yang baru terungkap telah membuat beberapa rival mereka melihat peluang, sementara sekutu-sekutu Israel, seperti Amerika Serikat, bergegas memperkuat komitmen mereka untuk membantu. Diskusi di PBB dan forum-forum internasional lainnya tidak hanya fokus pada bantuan kemanusiaan, tetapi juga pada pertanyaan tentang keamanan maritim dan senjata cuaca, atau senjata geofisika, yang mungkin sedang dikembangkan oleh negara-negara tertentu. Pada akhirnya, analisis ilmiah dan geopolitik dari peristiwa ini menunjukkan satu hal yang menakutkan, bahwa di era modern ini, bencana alam tidak lagi hanya disebabkan oleh kekuatan alam yang tak terkendali.
Tsunami ini adalah pengingat yang mengerikan bahwa kekuatan teknologi manusia telah mencapai titik di mana kita bisa memanipulasi lingkungan dengan cara yang mematikan, dan bahwa dalam perlombaan kekuatan global, bahkan lautan yang luas dan dalam pun tidak lagi menjadi persembunyian yang aman. Di tengah puing-puing dan keputusasaan, visi untuk membangun kembali Israel mulai terbentuk. Setelah fase penyelamatan darurat, pemerintah Israel mengalihkan fokusnya pada upaya pemulihan dan rekonstruksi jangka panjang, sebuah tugas monumental yang diperkirakan akan memakan waktu bertahun-tahun, bahkan mungkin 1 dekade penuh. Perdana Menteri, dalam pidatonya yang disiarkan secara nasional, menjanjikan bahwa kita akan membangun kembali bukan hanya apa yang telah hilang, tetapi juga apa yang lebih baik. Ini adalah kesempatan kita untuk membangun kembali Israel pesisir yang lebih kuat, lebih aman, dan lebih tangguh. Langkah pertama adalah membentuk Otoritas Rekonstruksi Nasional, (NRA), sebuah badan independen yang diberi wewenang luas dan anggaran besar untuk mengawasi seluruh proses. NRA segera mengumpulkan tim ahli yang terdiri dari insinyur, arsitek, perencana kota, dan ahli lingkungan. Prioritas utama mereka adalah membersihkan puing-puing, yang diperkirakan berjumlah jutaan ton. Proyek pembersihan ini tidak hanya sulit karena skalanya, tetapi juga berbahaya karena puing-puing mengandung bahan kimia beracun, material berbahaya, dan sisa-sisa infrastruktur yang tidak stabil. Puluhan ribu pekerja, dengan dukungan mesin berat, dikerahkan di seluruh garis pantai untuk memulai tugas yang melelahkan ini. Secara paralel, pemerintah mengumumkan rencana Marshall untuk Israel, sebuah program ambisius yang dirancang untuk merekonstruksi infrastruktur dan ekonomi yang hancur. Rencana ini didanai oleh kombinasi dana darurat pemerintah, pinjaman internasional dari Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional, IMF, serta sumbangan dari diaspora Yahudi di seluruh dunia. Bagian dari dana ini dialokasikan untuk pembangunan kembali jalan raya pesisir, jembatan, dan jalur kereta api, dengan standar yang lebih tinggi agar lebih tahan bencana. Pelabuhan-pelabuhan utama di Ashdod dan Haifa akan dibangun kembali dengan teknologi modern, termasuk sistem pertahanan tsunami yang canggih seperti pemecah gelombang dan dinding laut. Namun, pembangunan kembali ini tidak akan mengulangi kesalahan masa lalu. Para perencana kota berencana untuk mendesain ulang area pesisir dengan pendekatan yang lebih holistik. Wilayah yang rentan terhadap tsunami di masa depan akan diubah menjadi ruang publik yang hijau, taman, atau cagar alam, sebagai penyangga alami terhadap gelombang. Bangunan-bangunan baru akan dibangun lebih jauh dari garis pantai dan dengan standar konstruksi yang jauh lebih ketat. Pemerintah juga akan menginvestasikan miliaran dolar dalam sistem peringatan dini yang lebih canggih, termasuk jaringan sensor bawah laut yang lebih padat dan sistem komunikasi yang lebih tangguh yang dapat mengirimkan peringatan kepada masyarakat dalam hitungan detik. Selain rekonstruksi fisik, ada fokus besar pada rehabilitasi sosial dan ekonomi. Kementerian Sosial dan Kementerian Ketenagakerjaan meluncurkan program-program untuk membantu puluhan ribu orang yang kehilangan pekerjaan mereka. Bantuan keuangan darurat diberikan kepada keluarga-keluarga yang kehilangan rumah mereka, dan skema pinjaman dengan bunga rendah ditawarkan kepada bisnis-bisnis kecil yang ingin memulai kembali. Dukungan psikologis juga menjadi prioritas. Klinik-klinik trauma permanen didirikan di komunitas-komunitas yang paling parah terkena dampak, menyediakan terapi dan konseling untuk korban PTSD dan keluarga yang berduka. Ada pengakuan yang jelas dari pemerintah bahwa pemulihan tidak hanya tentang membangun kembali gedung, tetapi juga menyembuhkan jiwa yang terluka. Keterlibatan komunitas internasional dalam tahap rekonstruksi ini sangat krusial. Delegasi dari Jerman, Jepang, dan Amerika Serikat tiba di Israel untuk berbagi keahlian mereka dalam rekayasa anti bencana. Jepang, dengan pengalamannya yang luas dalam menghadapi tsunami, menawarkan panduan teknis tentang bagaimana membangun infrastruktur yang lebih kuat. Perusahaan-perusahaan konstruksi dari seluruh dunia juga mengajukan diri untuk ikut serta dalam proyek-proyek rekonstruksi yang masif ini, menciptakan kolaborasi internasional yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, jalan menuju pemulihan tidaklah mulus. Kritik mulai bermunculan tentang lambatnya birokrasi dan tantangan logistik yang dihadapi oleh NRA. Ada juga ketidakpuasan di kalangan warga yang merasa bahwa kompensasi yang ditawarkan pemerintah tidak memadai untuk mengganti kerugian mereka. Di beberapa komunitas,
Ketegangan muncul antara mereka yang ingin segera membangun kembali dan mereka yang ingin menunggu untuk memastikan bahwa desain baru lebih aman. Perdebatan sengit tentang bagaimana merencanakan masa depan Tel Aviv, Haifa, dan Ashdod mulai mendominasi diskusi publik. Di tengah semua tantangan ini, ada satu kesamaan yang mencolok, semangat ketahanan. Banyak dari mereka yang kehilangan segalanya tetap berkomitmen untuk bangkit kembali. Seorang pengusaha restoran di Tel Aviv, yang restorannya hancur total, mengatakan, "Saya kehilangan semuanya. Tapi saya punya kenangan dan resep saya. Saya akan memulai lagi, lebih baik dari sebelumnya." Kisah-kisah seperti ini, yang penuh dengan semangat pantang menyerah, menjadi inspirasi bagi seluruh bangsa. Rekonstruksi ini bukan hanya tentang membangun kembali beton dan baja, melainkan tentang membangun kembali keyakinan, harapan, dan masa depan bagi bangsa yang telah dilanda trauma.